Pernah nggak sih kamu merasa baru aja gajian, tiba-tiba saldo rekening udah menipis? Bahkan, kadang belum lewat seminggu, tapi uang yang harusnya cukup sebulan udah nyaris habis. Kamu mulai tanya ke diri sendiri, loh, kemarin tuh uangku kemana aja ya? Dan di saat yang sama, kamu scroll media sosial, lihat orang lain ngomong soal investasi, dana darurat, atau financial freedom, dan kamu cuma bisa mendesas pelan. Aku aja nahan beli kopi susah, gimana mau investasi? Tenang, kamu nggak sendiri. Fenomena gaji numpang lewat ini bukan cuma masalah manajemen keuangan, tapi masalah yang jauh lebih dalam. Masalah psikologi keuangan. Karena ternyata bukan cuma angka yang menentukan seberapa baik kita mengelola uang, tapi juga bagaimana pikiran dan emosi kita bekerja di balik setiap keputusan finansial. Coba ingat lagi, momen pertama kali kamu gajian. Ada rasa senang, bangga, puas. Seolah-olah dunia bilang, kamu berhak menikmati hasil kerja kerasmu. Maka tak heran kalau hari gajian sering jadi hari paling berbahaya bagi dompet kita. Kita merasa boleh jajan lebih, traktir diri, beli hal-hal kecil yang selama ini ditahan. Inilah yang disebut reward spending. Pembelian sebagai bentuk penghargaan pada diri sendiri. Secara psikologis, kita sedang mengaitkan uang dengan emosi positif, bukan dengan fungsi rasionalnya. Tapi, masalahnya otak manusia punya kebiasaan aneh. Begitu satu perilaku terasa menyenangkan, otak ingin mengulanginya. Kita jadi mudah tergoda untuk self-reward berulang kali. Sekali sukses menahan godaan, 2 kali mungkin bisa. Tapi setelah seminggu kerja penuh tekanan, tombol treat yourself itu terasa semakin gampang ditekan. Dan disinilah jebakannya. Kita sering salah paham antara merayakan dan menghibur diri. Yang pertama lahir dari rasa syukur, yang kedua muncul dari kelelahan dan stres. Ketika kita merasa lelah, keputusan finansial jadi impulsif. Otak bagian prefrontal cortex yang bertugas mengambil keputusan logis mulai kalah dari sistem limbik, yaitu bagian otak yang memproses emosi. Akibatnya, keputusan belanja sering diambil bukan karena butuh, tapi karena ingin merasa lebih baik. Makanya tidak heran kalau banyak orang yang paling boros justru di masa paling stres. Belanja bagi otak bisa jadi semacam pelarian. Dalam dunia psikologi, ini dikenal sebagai emotional spending. Kita mencoba membeli rasa nyaman dengan harga diskon atau membeli perasaan berharga lewat barang baru. Coba perhatikan pola ini. Setiap kali kamu merasa cemas, kecewa, atau jenuh, apa yang biasanya kamu lakukan? Buka marketplace, scroll barang lucu, lihat notifikasi flash sale tinggal 2 menit lagi. Dan tanpa sadar, jari kamu sudah klik check out. Setelah barang datang, ada rasa senang sebentar, tapi cepat sekali hilang, digantikan rasa bersalah. Karena tahu, itu bukan prioritas. Itulah paradoksnya. Kita mencari kenyamanan lewat hal yang justru menambah stres baru. Fenomena ini diperkuat lagi oleh lingkungan sosial digital kita. Media sosial bukan cuma tempat berbagi, tapi juga arena pembanding. Kita melihat orang lain tampil seolah hidupnya ideal. Liburan, kafe kekinian, outfit baru, gadget terbaru. Otak kita meresponsnya seperti ancaman sosial. Kalau aku nggak punya hal yang sama, aku tertinggal. Ini disebut social comparison bias. Dan ironisnya, kita membandingkan highlight reel orang lain dengan behind the scene hidup kita sendiri. Akhirnya kita membeli bukan karena perlu, tapi karena takut kelihatan kalah. Sementara itu, dari sisi data, mayoritas masyarakat memang hidup dengan saldo rekening yang relatif kecil, di bawah 100 juta. Artinya, ruang untuk kesalahan finansial sebenarnya sangat sempit. Tapi justru karena sempit, tekanan psikologisnya makin besar. Orang dengan saldo rendah bukan berarti kurang disiplin, tapi seringkali karena sistem mental dan emosionalnya belum siap menghadapi kompleksitas keuangan modern. Ada istilah dalam psikologi perilaku, present bias. Sederhananya, otak manusia jauh lebih menghargai kenikmatan sekarang daripada manfaat di masa depan. Kita tahu menabung itu penting, tapi sensasi klik sekarang beli jauh lebih instan dan menggoda.
Eksperimen oleh para psikolog menunjukkan bahwa saat diberi pilihan antara Rp 100.000 hari ini atau Rp 150.000 bulan depan, menyenangkan sebulan lebih menguntungkan. Tapi bagi otak, waktu sebulan terasa terlalu jauh, seperti janji yang tidak nyata. Disinilah keajaiban sekaligus kelemahan kita sebagai manusia. Kita lebih dikendalikan oleh emosi jangka pendek daripada logika jangka panjang. Coba pikirkan, berapa kali kamu bilang ke diri sendiri, bulan depan aku bakal lebih hemat. Tapi akhirnya, pola yang sama terulang lagi. Bukan karena kamu tidak punya niat, tapi karena sistem kebiasaan di otak bekerja seperti jalur otomatis. Sekali terbentuk, sulit sekali diubah tanpa kesadaran penuh. Kebiasaan finansial itu seperti sungai. Kalau alirannya sudah terbentuk ke satu arah, kamu nggak bisa mengubahnya dengan sekali dayung. Kamu perlu menggeser arusnya perlahan, berulang, dengan kesadaran baru. Dan itu dimulai dari memahami kenapa kita mengalir ke arah itu. Ambil contoh sederhana, notifikasi diskon. Setiap kali kamu lihat tulisan sale 50%, otakmu langsung memproduksi dopamin, zat kimia yang bikin kamu merasa antusias. Bahkan sebelum kamu benar-benar beli, dopamin itu sudah keluar. Ini seperti otakmu memberi hadiah hanya karena kemungkinan mendapat sesuatu yang menyenangkan. Itulah kenapa meskipun kamu nggak butuh barang itu, kamu tetap beli. Karena kamu bukan mengejar barangnya, tapi mengejar sensasi dopaminnya. Kita sering berpikir, masalah keuangan bisa diselesaikan dengan lebih banyak uang. Padahal seringkali, yang perlu kita ubah adalah cara berpikir tentang uang itu sendiri. Orang yang penghasilannya naik, tapi tidak mengubah kebiasaannya, hanya memperbesar kapasitas untuk mengulangi kesalahan yang sama dengan angka yang lebih besar. Kalau dulu boros di level 500.000, nanti bisa boros di level 5 juta. Polanya sama, cuma skalanya membesar. Untuk memutus rantai gaji numpang lewat ini, langkah pertama bukan menghitung pengeluaran, tapi menyadari pemicunya. Kapan kamu paling mudah tergoda belanja? Saat stres? Saat bosan? Atau saat butuh validasi sosial? Begitu kamu tahu polanya, kamu bisa mulai mengintervensi di titik paling awal, bukan di akhir ketika uang sudah habis. Langkah kedua, ubah lingkungan. Psikolog James Clear menyebutnya behavioral architecture, arsitektur perilaku. Misalnya, hapus aplikasi marketplace dari layar utama, atau ubah notifikasi promo jadi diam. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu manusia, dan manusia selalu bereaksi terhadap lingkungan. Langkah ketiga, buat sistem otomatis. Kita sering bilang mau menabung, tapi niat manusia selalu kalah oleh lupa dan impuls. Jadi biarkan sistem yang bekerja. Pisahkan rekening tabungan yang nggak ada kartu debitnya, atur auto debit setelah gajian. Kalau uang sudah terpotong otomatis, kamu nggak perlu lagi bergantung pada kekuatan niat. Dan yang paling penting, ubah cara pandang terhadap uang. Uang bukan sekedar alat tukar, tapi cermin nilai hidupmu. Cara kamu memperlakukan uang seringkali mencerminkan cara kamu memperlakukan dirimu sendiri. Kalau kamu sering menyiksa uangmu dengan keputusan impulsif, bisa jadi kamu juga sedang menekan dirimu dengan cara yang sama, lewat rasa bersalah, stres, atau pelarian. Kita nggak bisa benar-benar mengendalikan semua hal dalam hidup. Tapi kita bisa memilih untuk lebih sadar. Sadar bahwa setiap klik beli sekarang punya cerita di baliknya. Sadar bahwa keinginan tidak selalu harus dipenuhi untuk merasa cukup. Dan sadar bahwa menunda kenikmatan bukan berarti menyiksa diri, tapi memberi ruang untuk masa depan yang lebih tenang. Mungkin selama ini kita terlalu fokus jadi kaya, sampai lupa belajar jadi sadar. Karena kesadaran adalah titik awal dari perubahan yang nyata. Uangmu bisa habis, tapi kesadaranmu nggak boleh ikut hilang. Jadi sebelum kamu menyalahkan diri sendiri karena susah nabung, berhentilah sejenak. Tarik napas. Tanyakan satu hal sederhana. Apakah aku benar-benar butuh ini, atau aku hanya ingin merasa lebih baik sekarang? Setiap kali kamu menjawab dengan jujur, kamu sedang melatih otakmu untuk lebih kuat dari impuls. Dan pelan-pelan kamu akan mulai merasakan, ternyata rasa tenang itu lebih mahal dari barang apapun yang bisa kamu beli. Mungkin kamu nggak bisa langsung jadi orang yang super hemat atau ahli finansial. Tapi,
kamu bisa jadi orang yang lebih sadar. Dan itu sudah satu langkah besar. Karena saat kesadaran tumbuh, uang berhenti jadi musuh dan mulai jadi alat untuk hidup yang lebih mengerti. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, kenapa aku boros? Tapi, apa yang sebenarnya aku cari setiap kali aku mengeluarkan uang? Karena kadang, yang kita beli bukan barang, tapi perasaan. Dan begitu kamu menyadari itu, kamu akhirnya mulai punya kendali.